bilisani yafqahu qauli. Yang saya hormati Pak Abdullah dari Dinas Bidang PAUD. Terima kasih Pak untuk kehadirannya. Yang saya hormati ayah bunda sekalian, wali-wali murid yang berhadir hari ini. Yang saya hormati Ketua Yayasan Selama Sejahtera Ibu Mutia SPD yang sudah mungkin pamit undur ya. Tadi beliau ada di sini di tengah-tengah kita. Dan yang saya hormati Ibu Marlina SE selaku Kepala Sekolah TK IT Bintang. Dan yang saya hormati Bunda kita tersayang Uhtiana SPD yang sangat luar biasa. Alhamdulillah kinerja beliau selama ini saya terpaksa acungkan jempol. Alhamdulillah. Waduh, saya sampai bingung ini mau menyampaikan apa. Benar-benar luar biasa yang gak ada di dalam ekspektasi saya hari ini. Alhamdulillah. Baik, ayah bunda sekalian, saya terpaksa harus membacakan sesuatu agar supaya saya tidak lupa dan bisa tersampaikan semuanya. Terima kasih untuk ayah bunda atau parent-parent wali murid yang sudah mempercayakan anandanya untuk dititip, dibimbing, diarahkan di TK atau PAUD IT Bintang. Terima kasih. Dan untuk keberhasilan tahun ini 98%, insya Allah kita berdoa juga kepada Allah supaya apa yang kita cita-citakan bisa tercapai nantinya. Dan kemudian target PAUD IT Bintang, anak-anak bisa sholat serta bacaan sholatnya bisa membaca buku dan lulus IKO, insya Allah. Alhamdulillah tahun ini juga keberhasilan mencapai 90%. Dibandingkan dengan tahun yang lalu, kami hanya mencapai 70%. Itu semua akibat dari kondisi kita kemarin yang mungkin pandemi. Jadi masalah proses belajar mengajar tentunya akan juga mengalami hambatan. Baik, yang selanjutnya hari ini waktunya kami kembalikan ananda-ananda sekalian kepada ayah bundanya untuk mungkin mau melanjutkan ke jenjang berikutnya, ya. Nah, saya juga mau menginformasikan kepada ayah bunda sekalian, ketika ananda sudah tidak lagi berada di PAUD IT Bintang, bukanlah berarti silaturahmi kita sudah tidak ada lagi atau terputus, melainkan justru kita menjadi sebuah keluarga besar yang nantinya akan tetap berkomunikasi. Nah, ini yang paling menarik, di PAUD IT Bintang juga punya layanan inklusi. Dan alhamdulillah saya dipercayakan oleh Bunda Uti untuk bisa membantu anak-anak inklusi. Jadi untuk sementara ini saya adalah pengelola untuk bidang inklusi. Lebih tepatnya mungkin kepala sekolahnya untuk kelas inklusi, ya. Nah, saya juga bisa menginformasikan di sini, kebetulan ada Pak Lah yang mungkin senantiasa mendamping, membimbingi kami apabila kami ada mungkin yang tidak sesuai, mungkin tidak harus ditambah atau dikurangi dalam proses belajar anak-anak. Saya menginformasikan kami punya layanan inklusi, dalam hal ini anak-anak special need yang kami padukan dengan anak-anak reguler. Kenapa itu harus dipadukan? Mengingat anak-anak ABK atau kita semua melangkah beraktivitas melalui kebiasaan.
begitu juga anak ABK yang pada umumnya orang-orang awam, maaf, yang bukan maksudnya mengerti dalam bidang ABK, kebanyakan mengucilkan ABK, menganggap mereka adalah tidak patut untuk dibuat sama dengan anak reguler yang lain, mungkin dalam hal pendidikan atau aktivitas apapun, mereka selalu dikesampingkan. Tapi, ayo bunda, tahukah anak ABK itu seperti apa? Mereka punya dunia sendiri. Tapi ingat, mereka punya kepekaan atau perasaan yang lebih dibandingkan dengan anak-anak reguler lainnya. Oleh karenanya, ketika kami memadukan dengan anak-anak reguler, kami ingin mix and match atau paduan itu menjadi seimbang. Nah, apa yang dilakukan ABK, tentu dia akan melihat anak-anak yang reguler lainnya seperti apa. Kemudian saya juga punya asisten di sana yang mendampingi tugas-tugas untuk di dalam kelas. Jadi mereka terarah. Bagaimana mereka harus berperilaku, bagaimana mereka harus mengikuti proses belajar, mereka terarah. Alhamdulillah. Selama ini memang kinerja guru-guru yang alhamdulillah mendampingi tugas-tugas saya, itu boleh saya acungkan jempol. Semoga ini bisa bertahan. Terima kasih tim bintang, terima kasih banyak. Saya bukan apa-apa tanpa didampingi guru-guru, karena lumayan Pak, ekstra keras saya bekerja dari mulai pagi sampai sore. Maaf kata, kadang-kadang keluarga harus terabaikan. Anak ABK dipadu ke sini, larinya ke sana Pak. Jadi bagaimanapun kalau nggak ada keilmuan untuk menaklukkan mereka, nggak bisa. Dan secara bidang mungkin keilmuan, mungkin sementara ini saya ada, walaupun nggak banyak. Tapi karena guru-guru yang siap, ready mendampingi, alhamdulillah. Mereka tumbuh kembang dan alhamdulillah banyak kemajuan. Nah, saya di sini boleh sebutkan ada beberapa anak dari Askia yang dikirim ke kita untuk khusus terapi mengalami perubahan yang signifikan. Alhamdulillah Pak, karena Allah. Dan karena kerja keras juga guru-guru yang kejar sana kejar sini Pak, karena lumayan mereka hiperaktif ya. Nah, itu dia. Jadi saya kadang-kadang sampai terharu bahwasannya apa yang saya lakukan, semoga itu menjadi berkah, menjadi ilmu keduniaan saya yang akhirnya nanti akan saya bawa pulang ke hadapan Allah. Terima kasih tim bintang, terima kasih. Saya nggak tahu lagi harus bilang apa nih. Ya, baik. Nah, metode pembelajaran yang diusung oleh Bunda Uti dari Yayasan untuk tahun yang lalu adalah memakai ADLX Interflex Active Deep Learner Experience. Saya kurang tahu juga itu masalah pendidikan, ya mohon maaf Bunda Uti kalau mungkin ada kesalahan ya. Ya, itu yang saya lihat, padu padan itu diusung oleh Bunda Uti. Kemudian metode yang saya berikan adalah ABA-VB. Kalau ABA-VB untuk anak-anak inklusi itu Applied Behavior Analysis dan Verbal Behavior. Itu lebih mengedepankan masalah aktivitas mereka sehari-hari. Jadi secara keilmuan kita usung itu, metode itu. Kemudian untuk implementasinya setiap saat dipantau oleh itu tadi ADLX. Jadi mix and match paduan antara inklusi dengan anak reguler. Nah itu dia. Nah kemudian metode itu mungkin beberapa hal yang bisa kami sebutkan. Perilaku anak-anak yang tadinya memang untuk di luar terpaksa angkat tangan, akhirnya didiskusikan ke kami menerima, dan itu mengalami perubahan yang signifikan. Alhamdulillah, kami sudah melihat sendiri hasilnya, dan termasuk dari guru-guru yang menitipkan ke situ, misalnya dari Askia menitipkan untuk di terapi, itu mereka merasakan perubahan anak didiknya yang sangat signifikan. Alhamdulillah. Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan hari ini.
Saya juga mohon bimbingannya Pak Lah. Mungkin karena memang saya masih awal terjun di bagian pendidikan. Karena dulunya saya lebih ke klinis Pak. Nah, jadi lebih mengedepankan atau menangani anak-anak ya, atau anak remaja dewasa yang memang mengalami kompleks trauma. Nah, jadi tiba-tiba saya harus pindah jalur ke pendidikan. Jadi pastinya banyak hal yang memang saya harus berproses Pak, belajar, mohon bimbingannya. Pada Bunda Uti juga saya terima kasih selama ini sudah, ya atau bilang lagi, saya mendampingi, kemudian membimbing apa yang harus saya lakukan gitu. Ya, terima kasih untuk semuanya. Alhamdulillah, kayaknya suasana hari ini benar-benar meriah. Walaupun tidak banyak yang bisa berhadir, tapi alhamdulillah sangat sukses. Karena saya lihat anak-anak yang toddler juga terlibat di dalam aksi panggung Pak Lah. Karena memang selama ini Pak Lah, saya lebih mengedepankan usia goal itu 0 sampai 5 tahun, bukan cuma usia goal. Karena di sana adalah lebih perasaan. Jadi anak di usia 0 sampai 5 tahun itu lebih ke perasaannya. Jadi bukan kognitifnya. Nah, itu yang kami pantau di Bintang, terutama saya. Jadi masalah perasaan itu bagaimanapun harus dipertajam. Jadi usia 0 sampai 5 tahun. Nanti setelahnya kita paling enak berkomunikasi ketika anak sudah memiliki rasa atau perasaan yang sensitif. Ketika kita menyampaikan, misalnya contoh ya, waduh gimana ya, mama kayaknya keberatan kamu kayak gitu. Nah, itu bisa dimengerti sama anak. Karena apa? Masalah perasaannya udah kita pertajam dari usia 0 sampai 5 tahun itu. Jadi makanya dari anak toddler juga kami memberikan kasih sayang itu supaya dia bisa dengan temannya, dengan ibu guru, dengan misalnya abangnya atau kakaknya di rumah. Nah, itu. Jadi itu yang dapat kami informasikan masalah inklusi dan anak-anak reguler lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.